Rektor Pak Wamen, merah ya? Dia ikut bicara semua. Pak Gub, belajar Pak Gub. Oh di sini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Teman-teman media elektronik, media cetak, media online maupun media sosial. Terima kasih hari ini Dante, Wamen Kesehatan, kemudian Wamen Dikti, kemudian Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dan Pak Gubernur terpilih Pak Melki Lakalena. Mohon maaf, Gubernur terpilih NTT Pak Melki merapat koordinasi berkenaan dengan persiapan program pentahelik. Ada dua isu. Saya melaksanakan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang kemiskinan ekstrim sekaligus perpres tentang penurunan stunting. Kebetulan kita mau bikin pilot project itu di Nusa Tenggara Timur yang secara presentasinya agak lumayan tinggi prevalensi stunting, dan kementerian kita tidak bisa kerja sendirian. Nanti saya minta supportnya Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Desa juga, karena dana desa sebagiannya juga programnya untuk itu sekitar 15%. Kemudian rektor, ada Rektor Universitas Brawijaya dan Rektor Universitas Malang Muhammadiyah Malang yang selama ini mungkin juga bersinergi untuk program di NTT sekaligus kementerian terkait yang nanti dilanjutkan untuk program ini. Poin pentingnya itu untuk selanjutnya biar ditambahi oleh Pak Mendikti yang memang Tridharma perguruan tingginya tidak hanya diskusi, kata beliau, nanti beliau yang menjelaskan seperti apa. Silakan. Perguruan tinggi memang diharapkan untuk bisa memberikan dampak kepada masyarakat, bangsa dan negara di wilayah masing-masing, dan untuk program ini yang sangat penting, kami berharap dari dua kampus yang mendapatkan penugasan untuk dibantu di NTT, terus Muhammadiyah Malang, Brawijaya, supaya dengan semua kemampuan yang dimiliki lewat kegiatan apakah itu pendidikan, riset dan masyarakat bisa mencoba untuk mengupayakan diatasinya kondisi miskin ekstrim di NTT. Tiap kampus mempunyai potensi yang luar biasa, dosen dan mahasiswanya. Kita kerahkan semua untuk membantu mengatasi kemiskinan ekstrim di daerah NTT, di mana dengan mereka terlibat seperti itu, maka dosen dan mahasiswa mendapatkan juga pengakuan kegiatannya sebagai upaya untuk bagi anak-anak menyelesaikan pendidikannya. Dosen juga bisa diperhitungkan kontribusinya dalam upaya untuk mencapai kenaikan pangkat. Mahasiswa juga dapat SKS untuk bisa menyelesaikan tugas skripsinya. Jadi membantu masyarakat sekaligus mendapatkan poin atau mendapatkan upaya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Ini sekali sangat baik. Kita harapkan dengan peran kampus di tiap daerah ini, kita juga bisa memberikan kampus kita mempunyai kepedulian pada masyarakat dan juga sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang pengetahuan teknologi. Demikian, terima kasih. Kementerian Kesehatan, Pak Wamen. Terima kasih teman-teman media sekalian. Tadi kami berkoordinasi bahwa kami sepakat bahwa penanganan stunting, menurunkan angka stunting itu bukan dilakukan pada saat kita mengidentifikasi stunting. Jadi Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan pendekatan spesifik sebelum stunting itu muncul. Kapan stunting itu akan muncul tentu harus dipersiapkan baik dari kesehatan ibunya, kemudian baik kesehatan pada saat calon ibunya, karena di calon ibu ini ada kejadian anemia yang tinggi di remaja putri. Ini kita bagikan obat tambah darah supaya ibu-ibu ini, supaya calon remaja putri ini ketika mereka hamil tidak hamil dalam kondisi anemia, karena hamil pada kondisi anemia itu menyebabkan nanti ketika melahirkan bayi jadi stunting.
Kami juga sudah membagikan USG di seluruh puskesmas di Indonesia. Dengan USG tersebut akan dipantau perkembangan janinnya. Kalau perkembangan janinnya itu ternyata tidak sesuai dengan umur kehamilan, maka kalau tidak diupayakan untuk diintervensi akan lahir bayi-bayi yang mudah menjadi stunting. Karena itu ibu-ibunya juga kesehatan janinnya juga dipantau ketika dalam kehamilan. Ibu-ibu yang mengalami kehamilan juga dipantau kesehatannya, kebutuhan gizinya yang sampai kekurangan energi kalori. Ketika bayinya lahir, kemudian diukur dengan pengukuran yang sudah distandarisasi oleh Kementerian Kesehatan dengan membagikan berbagai alat macam pengukuran standar yang sudah dikalibrasi dengan baik dan sama di seluruh Indonesia. Kalau bayinya itu tidak naik berat badannya atau weight fluttering, maka itu harus cepat diintervensi. Karena mengobati stunting lebih susah daripada mencegah stunting. Jadi ketika berat badan tidak naik, sebelum dia menjadi stunting, nanti harus kita intervensi. Ini butuh kerjasama tidak milik eksklusif Kementerian Kesehatan, tetapi kolaborasi yang dalam ini dikomandoi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bekerja sama kali ini dengan perguruan tinggi, dan mudah-mudahan kolaborasi yang kita lakukan ini dapat menurunkan angka stunting supaya kita bisa mendapatkan generasi muda yang nanti akan mencapai bonus demografi Indonesia Emas di 2045 mendatang. Bonus demografi tersebut akan tercapai dan menghasilkan generasi unggul kalau kita capai dan kita lakukan intervensi dari sekarang supaya mereka bisa berkompetensi ketika 2045 tersebut terjadi. Terima kasih.